Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 152. Pada edisi ini kita mereview, mengulangi kata penunjuk yang sudah kita pelajari mulai dari bentuk mufrad sampai bentuk jamak. Jadi ini merupakan edisi rangkuman. Ya, jadi edisi ini merangkum semua kata penunjuk yang kita pelajari, baik itu mufrad, musanna, jamak berakal maupun jamak tidak berakal. Ya. Coba lihat tabel ini. Ini hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu bentuk mufrad, bentuk tunggal, ya. Hadza, jadi hadza itu untuk maskulin, M itu laki-laki ya. M itu singkatan dari maskulin laki-laki, sedangkan hadhihi itu perempuan. Maksudnya itu hadza itu kata penunjuk untuk laki-laki tunggal maupun perempuan tunggal, ya, maupun perempuan tunggal, ya, maupun ya begitu. Jadi ini hadza dan hadhihi itu ini. Jadi ini merupakan kata penunjuk dekat. Kalau dzalika, tilka itu, ya. Nah, jadi hadaini, hataini itu ini kata penunjuk dekat. Dzainika itu kata penunjuk jauh. Hadza, hadhihi, yang ini, yang kolom ini itu bentuk marfu. Bentuk mansub itu sama dengan bentuk majrur. Kalau kita lihat hadza itu marfu, hadza itu mansub, hadza itu juga majrur. Hadhihi juga demikian. Hadhihi marfu, mansub, majrur. Dzaka, dzalika marfu, mansub, majrur, ya. Nah. Kalau kita lihat ini bentuk dua, hadzani bentuk dua, yang ditunjuk itu dua benda, laki-laki, maskulin. Kalau hatani yang ditunjuk itu dua benda, feminin, perempuan, ya. Nah, untuk bentuk dua, marfu beda dengan mansub, majrur. Ya, hadzani itu marfu, kalau mansub majrur itu hadzaini. Bentuk mansub itu sama dengan bentuk majrur, ya. Kalau hatani itu yang ditunjuk itu dua feminin, dua perempuan. Kemudian bentuk mansub dan bentuk majrurnya hataini. Dzanika yang ditunjuk itu maskulin, ya. Kemudian ini zainika, tainika atau dzanika, tanika itu artinya itu. Jadi ini itu untuk dua orang feminin, ya. Tanika itu untuk dua orang feminin. Ini untuk dua orang maskulin, ya. Jadi bentuk dua ini, untuk bentuk dua, bentuk marfu itu beda dengan bentuk mansub atau majrur. Kalau mansub itu sama dengan majrur, ya. Tapi berbeda dengan marfu. Hadzani marfu, hadaini mansub atau majrur. Kemudian ini jamak berakal atau jamak yang akilun, berakal, ya. Jadi haulai ini atau mereka ini, ulaika mereka itu, baik feminin maupun maskulin, ya. Jadi haulai itu artinya ini untuk jamak berakal, baik benda itu laki-laki maupun perempuan. Ini pun begitu, laki-laki perempuan. Yang terakhir, itu yang telah kita pelajari, itu jamak tidak berakal atau ghairu akilin. Jamak tidak berakal ini itu hadhihi. Ya, hadhihi itu baik marfu maupun mansub atau majrur. Kalau itu tilka. Ya, sama dengan tilka di mansub majrur. Nah, ini tabel komprehensif mengenai kata penunjuk.
mengenai kata penunjuk. Coba dipelajari ini, kemudian dibuat tabel yang lebih bagus, ya, dibuat tabel yang lebih bagus. Jadi tabel ini menyangkut mufrad, ya, bentuk tunggal, bentuk dua, bentuk jamak berakal, bentuk jamak tidak berakal. Kemudian juga berkenaan dengan bentuk marfu, bentuk mansub, bentuk majrur. Berkenaan dengan yang ditunjuk itu dekat, berarti kata penunjuk ini. Yang ditunjuk itu jauh, berarti kata penunjuk itu, ya. Ini itu, ya, ini itu. Oke. Jadi ini sebetulnya merupakan pengulangan sekaligus pemantapan dari apa yang sudah kita pelajari. Mari kita kerjakan latihan. 1. Ini sebuah rumah tua. Ini sebuah rumah tua dan itu sebuah sekolah baru. Ada 2 kalimat, masing-masing ismiyah. Kemudian 2 kalimat itu dihubungkan oleh kata penghubung dan. Ini sebuah rumah tua. Jadi ini secara individual sendiri berperan sebagai mubtada. Kemudian yang ditunjuk itu rumah. Perhatikan, rumah. Rumah itu laki-laki dan sebuah, ya. Rumah itu laki-laki dan sebuah. Berarti kata penunjuk yang digunakan itu hadza. Ya, hadza. Ya, hadza. Hadza itu mufrad, ya. Mufrad itu tunggal, hadza. Kemudian hadza itu ini. Ya, hadza itu ini. Hadza itu marfu. Jadi kata penunjuk yang digunakan hadza. 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 Sudah kita pelajari ini, ya. Ini pengulangan dan pemantapan. Hadza itu mubtada. Sebuah rumah, jadi baitun. Perhatikan, baitun itu laki-laki dan tunggal. Oleh karena itu kata penunjuk yang digunakan hadza. Ini kata benda yang berperan sebagai khabar. Kemudian setelah kata benda ini ada kata sifat. Tua itu kata sifat, ya. Ini kata sifat. Rumah itu kata benda. Berarti kata sifat itu selaras dengan kata benda. Ya, tua itu qadim. Jadi hadza baitun qadimun. Hadza baitun qadimun. Hadza baitun qadimun dan itu wa, ya. Dan itu wa. Itu sebuah sekolah baru. Itu mubtada. Kemudian sebuah sekolah baru itu khabar. Sebuah sekolah baru itu khabar. Ya, khabar. Sebuah sekolah itu kata benda. Ya, baru itu kata sifat. Jadi yang ditunjuk itu sebuah sekolah. Sebuah sekolah. Sekolah itu feminin. Nih, wilayah mufrad, ya, wilayah sebuah. Kemudian yang ditunjuk itu feminin, benda feminin, ya, perempuan. Jadi yang digunakan itu hadhihi, ya, hadhihi. Ya, jadi itu di sini berperan sebagai mubtada oleh karena dia itu marfu. Wa hadhihi, coba lihat hadhihi. Hadhihi ini mubtada. Sebuah sekolah itu madrasatun. Madrasatun ini kata benda sama dengan di sini kata benda sebagai khabar. Kemudian setelah kata benda ada kata sifat baru. Baru itu jadid, selaras dengan ini, jadidatun, ya. Jadidatun. Jadidun itu baru, lawan dari qadimun. Qadimun itu lama atau tua, ya. Jadi kalimatnya hadza baitun qadimun wa hadhihi madrasatun jadidatun. Di sini kita gunakan hadhihi oleh karena madrasatun itu perempuan.
ya, perempuan tunggal. Ya. Jadi kalau kalimatnya itu ini sebuah rumah dan itu sebuah sekolah, hadza baitun wa hadhihi, ini sebuah rumah dan ini sebuah sekolah. Sebentar, ini bukan ini tapi itu ya. Itu untuk perempuan ini untuk feminin, itunya itu tilka. Tilka itu kan itu kan. Tilka. Jadi ini kita ganti dengan tilka. 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 Jadi kalimatnya hadza baitun qadimun wa tilka madrasatun jadidatun. Kalau ini sebuah rumah dan itu sebuah sekolah, ya hilangkan kata sifatnya. Hadza baitun wa tilka madrasatun. Nah, kalau kalimatnya ini lama atau tua dan itu baru. Jadi hadza qadimun wa tilka madrasatun. Apabila yang ditunjuk itu perempuan ya. Nomor 2, jam ini baru dan meja itu rusak. Jam ini merupakan mubtada, baru itu khabar ya. Jadi di sini yang berperan sebagai mubtada itu perasa kata penunjuk dengan kombinasi kata penunjuk kata benda ya. Jam itu sa'atun. Jam itu sa'atun, perempuan. Oleh karena itu kata penunjuk yang digunakan hadhihi. Hadhihi. Ini kata penunjuk perempuan ya. Ini kata penunjuk. Kata penunjuk sebagai apa ini? Sebagai mubtada. Ya, hadhihi. Yang berperan sebagai mubtada itu bukan ini tapi jam ini. Jadi kombinasi kata penunjuk dengan kata benda. Ya, jadi setelah kata penunjuk adalah kata benda. Kata benda setelah kata penunjuk dalam perasa itu beralif lam ya. Hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu. Itulah wilayah mubtada. Kalau mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata yang berperan sebagai mubtada itu hadhihi. Ya, hadhihi. Ya, secara keseluruhan mubtadanya itu kombinasi hadhihi dengan kata benda as-sa'ah. Jadi ini merupakan perasa isyariyun dengan syarat ini kata benda ini itu harus selaras dengan kata penunjuk ini. Ini kata penunjuk ya. Ini kata penunjuk. Jadi kata penunjuk ini harus selaras dengan kata benda ini, atau kata benda ini harus selaras dengan kata penunjuk ini. Ya, ini perempuan, ini pun perempuan. Ini tunggal, ini pun tunggal ya. Jadi kata penunjuk itu otomatis ma'rifah, ini pun ma'rifah dengan alif lam. Hadhihi sa'atu. Nah, ini marfu oleh karena mubtada, ini pun marfu dengan dhammah. Hadhihi sa'atu baru. Baru itu khabar, jadidatun. Jadidatun. Kenapa jadidatun? Oleh karena khabar itu harus selaras dengan mubtada. Nah, mubtadanya itu perempuan, ini pun perempuan dengan tamar mutah. Ya, mubtada itu tunggal, ini pun tunggal. Mubtada itu marfu, khabar juga marfu ya, jadidatun. Dan meja itu perhatikan. Di sini kata penunjuk yang digunakan itu jauh, meja. Meja itu tunggal ya, tunggal laki-laki, ini tunggal ya di wilayah sini ya, wilayah sini. Kemudian laki-laki itu ini dia maskulin ya, maskulin. Jadi kita gunakan dzalika. Hadhihi sa'atu jadidatun wa dzalika dan meja itu wadzalikal maktabu. Meja itu maktab ya, wadzalikal maktabu. Wadzalikal maktabu
Apa khabarnya? Rusa. Rusa itu maksurun. 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 Ini dulu sudah kita tampilkan dalam edisi sebelumnya. Maksurun. Maksur. Ya, maksur. Ya. Jadi hadhihi sa'atu jadidatun, jam ini baru, wa dzalikal maktabu, dan meja itu rusak. Ya, maksurun. Kemudian nomor 3, dua wanita ini mempunyai. Jadi ini kalimat A mempunyai B. Mempunyai itu harful jar li, ya kan? Li. Anak-anak perempuan yang soleh. Kemudian itu li, siapa yang mempunyai? Apa A-nya? Dua wanita ini. Dua wanita ini. Nah, jadi kita menggunakan kata penunjuk bentuk dua. Nih, musanna atau jual. Ya, jual itu perempuan ya. Perempuan ini itu ini. Ini itu dua pertama ya, berarti ini. Hadani atau hatani. Yang perempuan itu hatani. Jadi lihatani kan gitu kan. Oleh karena setelah li itu harus majrur, maka kita menggunakan kata penunjuk yang majrur. Ini lihataini. Lihataini. Jadi lihataini. Lihataini. Ya. Jadi ini merupakan frasa kata penunjuk ya. Jadi setelah kata penunjuk ada kata benda bentuk dua. Jadi hata ini selaras dengan kata benda. Jadi lihataini ini beralif lam. Mar'ataini. Lihatainil mar'ataini. Mar'ataini. Nah, jadi perempuan itu imra'atun. Tapi manakala perempuan itu beralif lam, dia berubah menjadi al-mar'atu. Ya, jadi kalau dua, al-mar'atani atau al-mar'ataini. Nah, ini kata penunjuk. Jadi kata penunjuk. Kemudian ini kata benda. Kata benda dengan kata penunjuk dalam frasa isyariyun harus selaras. Oleh karena ini dua, maka ini pun dua. Oleh karena ini ma'rifah, kata penunjuk, yang manapun kata penunjuk itu otomatis ma'rifah. Ini juga ma'rifah dengan alif lam. Oleh karena kata penunjuk ini majrur, hataini, ini hataini itu majrur ya. Ya, majrur atau mansub sama bentuknya, maka ini pun harus majrur. Lihatainil mar'ataini. Mar'ataini. Ya, lihatainil mar'ataini. Jadi kalau bentuk dua itu kitabani. Kitabani itu dua buku, itu marfu, tanda rafa'nya alif. Kalau bentuk mansubnya sama dengan bentuk majrurnya kitabaini. Ya, tanda majrurnya itu ya. Ya. Lihatainil mar'ataini. Dua perempuan ini mempunyai apa? Anak-anak perempuan yang solehah. Jadi anak-anak perempuan ini jamak ya. Anak-anak perempuan yang solehah. Anak perempuan itu bintun atau ibnatun. Jamaknya banatun. Ya, banatun. Untuk jamak itu. Enggak ada kata penunjuk di sini ya. Jadi banatun. Banatun. Ini kata benda. Kemudian soleh, kata sifat, harus selaras dengan ini. Jadi banatun, solihatun. Solihatun. Lihatainil mar'ataini banatun solihatun. Dua wanita ini mempunyai anak-anak perempuan yang soleh, ya. Jadi secara struktural ini disebut itu khabar yang didahulukan, khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan itu frasa jar majrur.
atau perasa zorfi. Ya, dalam hal ini, di nomor ini, khabar muqaddam itu perasa jar majrur. Oleh karena li itu harful jar. Jadi setelahnya majrur, ya. Kemudian ini apa ini? Ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu harus marfu. Ini marfu nih. Nah, ini pun ikut-ikutan marfu. Selaras, ya. Kemudian nakirah. Tidak beralif lam. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada muakhar dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini kan tidak beralif lam. Ini juga tidak beralif lam. Oke, kita lanjutkan. Dua anak laki-laki itu, di situ ada kata penunjuk. Ada kata penunjuk, ya. Kemudian dua anak laki-laki itu mubtada. Ini yang menjadi pokok pembicaraan. Kemudian ada apa dengan dua anak laki-laki itu? Anak laki-laki Yusuf. Ini apa? Ini khabar. Mari kita rumuskan dulu mubtada. Dua anak laki-laki itu kata penunjuk, ya. Oleh karena kita ini sedang berbicara mengenai kata penunjuk. Kata penunjuk yang menunjuk laki-laki dua. Jadi wilayah musanna. Wilayah musanna. Laki-laki berarti ini maskulin, ya. Maskulin ini atau ini. Kalau hadani itu maskulin ini. Kalau dzalika itu maskulin itu, ya. Nah, ini itu. Berarti kita gunakan dzanika. Jadi dzanika kemudian setelah kata penunjuk ini kata penunjuk sebagai apa? Sebagai mubtada. Setelah kata penunjuk ini ada kata benda, anak laki-laki. Anak laki-laki itu waladun. Kalau dua anak laki-laki itu waladani. Jadi dzanikal waladani. Dzanikal waladani. Iya kan? Ini kata benda. Kata benda yang harus selaras dengan kata penunjuk. Dzanikal waladani, dua anak laki-laki itu. Kemudian kita memasuki wilayah khabar. Anak laki-laki Yusuf. Anak laki-laki Yusuf ini kombinasi kata benda dengan kata benda. Yusuf itu kata benda. Anak laki-laki itu kata benda. KB1, KB2. Anak laki-lakinya berapa? Anak laki-lakinya dua. Berarti ini bentuk dua. Waladani, ya kan? Waladani. Jadi anak laki-laki waladani ini KB1. Kemudian Yusuf. Yusuf itu kata benda dua. Yusuf, ya. Nah, coba lihat. Kalau kita memfungsikan kata benda satu sebagai mudhaf dan kata benda satu itu bentuk jual, maka hilangkanlah nun, kan gitu. Jadi apabila bentuk jual itu berfungsi sebagai mudhaf, maka ni-nya itu harus dihilangkan. Kemudian ini tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin biasa. Kemudian ini kata benda dua harus majrur. Jadi Yusuf itu ghairul munsharif, dia majrur dengan fathah. Jadi kalimatnya dzanikal waladani, dua anak laki-laki itu, walada Yusufa. Ya, walada Yusufa. Dua anak laki-laki Yusuf. Tapi di sini tidak perlu kita cantumkan dua. Jelas dua, oleh karena anak laki-lakinya dua, ya. Jadi bahasa Indonesianya dua anak laki-laki itu anak laki-laki Yusuf. Dzanikal waladani walada Yusufa. Walada Yusufa. Jadi bentuk dua berperan sebagai mudhaf. Ni-nya harus dihilangkan. Saya tidak mengenal dua pria itu. Ini kalimat apa? Ini kalimat fi'liyah. Oleh karena mengenal itu kata kerja. Mengenal itu apa? Arafah.
Kalau mengenal untuk saya itu apa? Ya kita tasrif Arafah. Arafah, dia laki-laki mengenal. Kalau mereka dua orang laki-laki mengenal Arafah. Kalau mereka jamak laki-laki mengenal Arafu. Kalau dia laki-laki mengenal Arafat. Kalau mereka dia perempuan mengenal Arafat. Mereka dua orang perempuan mengenal Arafata. Kalau mereka perempuan mengenal jamak ya, Arafna. Kemudian masuki wilayah anta, Arafta, Araftuma, Araftum, Arafti, Araftuma, Araftunna. Untuk saya, Araftu. Jadi saya mengenal Araftu. 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 Araftu ini kata kerja, ini subjek ya. Saya mengenal. Kalimatnya negatif, saya tidak mengenal. Cantumkan ma di depan, kan gitu. Ma araftu. Kemudian dua pria itu, yang ditunjuk itu dua pria. Jadi kita sekarang berada di wilayah musanna. Kemudian pria itu men ya, maskulin. Ini atau ini. Itu berarti ini ya, berarti ini. Kemudian dua pria itu, ini khabar, ini apa? Objek ya. Objek, saya tidak mengenal, saya itu subjek, mengenal itu kata kerja, dua pria itu objek, itu yang tidak dikenal ya. Dua pria itu apa? Dua pria itu ini ya, itu dzanika. Oleh karena dia di sini sebagai objek, maka itunya itu mansub. Zainika. Ma araftu zainika. Nah, ini objek ini. Kata penunjuk sebagai objek. Jadi dia harus mansub. Jadi kita gunakan bentuk mansub dari dzanika. Dzanika itu marfu, bentuk mansubnya ini zainika. Kemudian diikuti oleh pria. Pria itu rajulun. Jadi ini beralif lam, kena selaras ya. Ar-raju, ini dua, ini pun dua. Ar-rajulani itu marfu. Kalau mansub itu ar-rajulaini. Ini kita mempelajari ini kata penunjuk ini yang paling rumit itu dibentuk dua ya. Ar-rajulaini. Jadi kalimatnya ma'araftu dzainika ar-rajulaini. Saya tidak mengenal dua pria itu. Ya. Jadi ini harus selaras dengan ini, ya. Harus selaras dengan ini. Ini mansub, ini pun mansub. Ini beralif lam, ini ma'rifah, ini pun ma'rifah dengan alif lam, ya. Ini laki-laki, ini pun laki-laki. Ini laki-laki ini. Dzainika ar-rajulaini. Mereka tinggal di apartemen baru mereka. Mereka tinggal, ini kata kerja ini. Ya, kata kerja, tinggal itu sakana. Ya kan? Tinggal itu sakana. Yang tinggal siapa? Yang tinggal itu dua pria ya. Jadi sakana untuk dua pria, sakana. Kalau untuk satu pria, sakana. Dua pria, sakana. Ya, jamak pria, sakanu. Kan begitu. Jadi mereka tinggal sakana. Oleh karena tinggal itu berakhir dengan nun memang. Sakana. Kalau mereka dua orang laki-laki tinggal, tambahkan alif. Sakana. Begitu. Ini kata kerja plus subjek. Subjeknya itu alif ini. Alif tasniyah ini, yang artinya mereka. Sakana di mana? Di
Ini yang beberapa kali saya katakan belum kita pelajari, ya. Ini prasa dengan kombinasi kata benda. Ini kata sifat, ini kata benda. Ada dua kata benda di situ. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Kemudian di situ ada kata sifat. Coba kita selesaikan dulu ini. Kata KB1, KB2. Ya, KB1 itu syaqqah, ya kan? Apartemen itu. Syaqqah. Syaqqah, kemudian mereka, baru kita pakai mereka itu apa? Mereka itu huma. Baru al-jadid. Ini belum kita pelajari, ya. Jadi di apartemen mereka, kalau dalam bahasa Arab, apartemen mereka, syaqqa, ini syaqqati. Jadi kalau disambungkan dengan ini, tamar mudhaf itu berubah jadi ta biasa. Oleh karena didahului oleh fi, syaqqati. Oleh karena ini huma, didahului oleh kasrah, syaqqatihima. Syaqqatihima. Kemudian di kata sifat itu di akhir. Ini KB1, KB2. Kata sifat itu di akhir, ya. Kemudian yang baru itu apa? Yang baru itu syaqqah. Ya. Nah, jadi selaraskan ini dengan syaqqah. Selaraskan dengan syaqqah. Syaqqah, ya. Oleh karena syaqqah itu perempuan, maka ini diperempuankan syaqqah. Oleh karena syaqqah itu majrur karena fi, maka ini majrur. Begitu ininya, triknya. Jadi sakana fi syaqqatihim al-jadidati. Jadidati, ya. Jadi ada dua kata benda yang mendahului kata sifat. Ya. Kata sifat ini harus menjelaskan salah satu dari kata benda. Dia nggak bisa menjelaskan dua-duanya. Dalam hal ini yang baru itu apa? Yang baru itu apartemen, bukan mereka. Jadi kata sifat itu disesuaikan dengan apartemennya. Apartemen itu perempuan, oleh karena ini tamar mudhaf, ya. Jadi ini perempuan, kata sifatnya. Jadi dah bertamar mudhaf. Oleh karena ini majrur karena fi, maka ini juga majrur. Sakana fi syaqqatihim al-jadidati. Ya. Jadi mereka tinggal di apartemen mereka yang baru, ya. Di apartemen mereka yang baru. Jadi yang baru itu apartemennya. Di sini di apartemen baru mereka. Di apartemen mereka yang baru. Sama saja itu. Sakana fi syaqqatihim al-jadidati. Oke, guru-guru perempuan itu berkata itu apa? Berkata itu qala. Berkata itu qala sudah, ya. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang subjeknya bukan kata ganti dan jenis kelaminnya perempuan. Oleh karena itu kata kerjanya fa'alat, qalat. Kan begitu. Qalat. Qalat. Ini kata kerja. Siapa yang berkata? Guru-guru itu. Itu ini kata penunjuk, ya. Yang ditunjuk itu guru-guru perempuan. Guru-guru perempuan itu posisinya di sini. Di jamak berakal. Guru-guru perempuan itu berakal. Ini adalah jamak akil. Jamak akil baik laki-laki maupun perempuan itu ini. Nih. Itu, ya. Ulaika. Qalat ulaika. Ini kata penunjuknya. Ulaika. Siapa itu? Ulaika itu dirangkai dengan guru-guru. Guru-gurunya perempuan, ya. Ulaikal mudarrisatu. Ulaikal mudarrisatu.
Jadi qalat ulaikal mudarrisatu, jadi guru-guru perempuan itu berkata, apa kata mereka? Kata mereka ini, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah suatu perbuatan yang buruk. Ini membalas di sini itu kata benda yang berasal dari kata kerja, ya, atau kata kerja yang dibendakan. Nanti akan kita ini kan. Kemudian ini kata benda juga. Ini kata benda satu, kata benda dua, ya. Membalas itu jaza. Ini kata benda sebagai apa ini? Sebagai mubtada. Oleh karena membalas kebaikan dengan kejahatan itu secara keseluruhan merupakan mubtada, adalah suatu perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan yang buruk, suatu perbuatan yang buruk ini berperan sebagai khabar, ya. Jadi kalimat membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sebuah perbuatan buruk, itu kalimat ismiyah. Jadi kalimat yang diucapkan oleh guru-guru itu adalah kalimat ismiyah yang mubtadanya membalas kebaikan dengan kejahatan dan khabarnya itu suatu perbuatan yang buruk. Oleh karena ini khabar, ya, maka dia itu jaza'u. Ini kata benda satu. Kemudian diikuti oleh kata benda dua dalam rangkaian idhofiyun. Kebaikan itu khairun. Jadi khairun itu bisa berarti kebaikan, bisa berarti lebih baik. Ya, nanti kita ini kan. Jadi jazaul khairi, perhatikan itu. Ini kebaikan, ini membalas. Jadi membalas kebaikan, jazaul khairi. Oleh karena strukturnya kata benda satu, kata benda dua. Dengan kejahatan, jadi kebaikan khairun, kejahatan syarrun. Ya, syarrun. Jadi bisyarri, ya, bisyarri. Perhatikan. Jazaul khairi bisyarri, membalas kebaikan, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, bisyarri, dengan kejahatan. Itulah mubtada. Kemudian kita memasuki wilayah khabar. Ada apa dengan membalas kebaikan dengan kejahatan? Adalah suatu perbuatan yang buruk. Khabarnya itu suatu perbuatan yang buruk. Perbuatan itu kata benda, buruk itu kata sifat. Jadi khabarnya itu mubtadanya itu kata benda, KB1, KB2, mudhafun ilaih. Sedangkan khabarnya itu kata benda, kata sifat. Kata benda, kata sifat itu murakkab wasfiyun, ya. Perbuatan itu apa? Amalun itu perbuatan, amalun. Buruk itu qabihun. Ya, ini kata benda, kata sifat, selaras. Ya, selaras dia. Amalun qabihun. Jadi hafalkan ini. Jazaul khairi bisyarri, membalas kebaikan dengan kejahatan. Amalun qabihun, adalah suatu perbuatan yang buruk. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7, wanita-wanita yang solehah itu tidak tinggal. Tinggal itu kata kerja. Ya, tinggal itu kata kerja. Ini sudah berulang kali kita munculkan. Tinggal itu apa? Sakana. Berarti ini jumlah fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah apa? Fi'il dulu, kata kerja dulu, baru subjek, baru objek kalau ada. Ya. Coba lihat, kata kerjanya sakana, kemudian subjeknya wanita-wanita yang solehah itu. Ini wanita-wanita yang solehah itu, ini sebagai subjek. Ini bukan kata ganti. Oleh karena bukan kata ganti, lihat jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya apa itu? Perempuan. Oleh karena perempuan, munculkan fa'alat. Sakanat.
sakanat, ya. Ya, kalimatnya negatif, tidak ma, munculkan ma. Ma sakanat, ini kata kerja. Siapa yang tinggal itu? Siapa yang tidak tinggal itu? Wanita-wanita yang solehah itu. Nah, wanita-wanita itu kata benda. Solehah itu kata sifat. Kata sifat. Wanita itu imra'atun, ya, imra'atun. Jamak dari imra'atun itu apa? An-nisa'u. Imra'atun jamaknya nisa, ya kan? Nisa atau niswah, ya, tapi yang lazim digunakan itu nisa. Jadi masakanat wanita-wanita yang solehah itu kata penunjuk. Yang ditunjuk itu jamak. Jadi posisi kita sekarang di sini, di jamak, di jamak. Jamaknya berakal di sini sekarang, jamak akil. Ya, itu ulaika, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau ini haulai baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita gunakan ulaika. Ulaika. Jadi masakanat ulaika, ya, ulaika kemudian kata bendanya an-nisa, an-nisa'u. Mengapa oleh karena subjek. Ini subjek. Ya, subjek itu marfu, berarti ini marfu. Ini selaras dengan ini marfu, ini pun marfu dengan dhammah. Jadi masakanat ulaikan nisa'u, wanita-wanita itu tidak tinggal. Ada lagi ininya, kata sifatnya. Ini soal kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan wanita harus selaras. As-salihatu, as-salihatu, as-salihatu. Jadi kata bendanya itu jamak perempuan berakal, maka kata sifatnya juga begitu, jamak perempuan. Ya, jamak perempuan dari solih, solihah itu solihatu. Masakanat ulaikan nisa'us solihatu. Di kampung ini, kampung itu Korea, ya. Kampung itu Korea. Dia berakhir dengan tamarbutah. Oleh karena itu ini yang digunakan itu hadhihi. Hadhihi. Ya, hadhihi. Jadi mufrad, ya. Koreahnya itu satu mufrad. Kemudian kita gunakan hadhihi. Ini. Jadi fi hadhil qaryati. Fi hadhil qaryati. Qaryati. Fi hadhil qaryati. Jadi ini hadhil qaryah itu merupakan perasa isyariyun. Oleh karena itu hadhihi harus selaras dengan qaryah, ya. Fi hadhil qaryati. Kemudian nomor 8. Nomor 8, ini pakaian-pakaian wanita. Ini sebagai apa? Ini sebagai mubtada, kemudian pakaian-pakaian itu sebagai khabar. Nah, coba lihat, ini itu menunjuk pakaian-pakaian. Pakaian-pakaian itu jamak, ya. Jamak tidak berakal. Pakaian itu tidak punya akal. Jadi kita sekarang di sini, jam'un ghairu aqilin, ya. Jadi ini untuk jamak tidak berakal itu hadhihi. Oleh karena jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal, ya. Jadi hadhihi digunakan untuk perempuan tunggal, ini juga digunakan untuk jamak tidak berakal. Oleh karena yang ditunjuk itu jamak tidak berakal, maka kata penunjuknya hadhihi. Hadhihi, ya. Hadhihi ini secara individual berperan sebagai mubtada. Hadhihi. Ada apa hadhihi? Pakaian-pakaian. Pakaian itu thawbun. Ya, sudah berapa kali kita ini kan thawbun. Jamaknya apa? Jamaknya itu fi'alun. Thiyabun. Ya, thiyabun. Ya, thiyabun, ya. Jadi hadhihi ini terdiri dari
kata benda jamak tidak berakal, kemudian ini kata benda jamak berakal, ya, jamak berakal. KB1, KB2. Jadi rangkaian idhafiyun. Jadi pakaian itu thiyab, saya kosongkan harokat huruf akhir. Kemudian wanita, wanita itu nisa, ya, wanita-wanita itu nisa, ya, kita beri alif lam, nisa. Nah, jadi ini KB1, ini KB2. KB2 itu harus majrur, nisa'i, an-nisa'i, an-nisa'i. Kemudian ini KB1-nya itu harus marfu, oleh karena dia berperan sebagai khabar, ya. Ini kan khabar, ini khabar. Jadi thiyabu, hadhihi thiyabun nisa, ini pakaian-pakaian wanita. Hadhihi thiyabun nisa, dan itu pakaian-pakaian pria. Ada dua kalimat ismiyah dihubungkan oleh kata penghubung wa, dan wa-nya saya buat sini saja, ya. Wa itu yang ditunjuk itu, ini mubtada, yang ditunjuk itu pakaian-pakaian jamak tidak berakal juga. Jadi posisi kita di sini jam'un ghairu akilin, jamak tidak berakal. Di sini posisi kita. Posisi kita di sini, tapi itu kan tilka. Pelajaran terakhir kan begitu. Wa tilka ini apa nih? Ini mubtada. Wa tilka pakaian-pakaian pria, thiyabu sama dengan ini pakaian-pakaian thiyabun, thiyabu pria itu rajulun, jamak itu rijalun. Wa tilka thiyabur rijal, thiyabur rijali, thiyabur rijali. Jadi pakaian-pakaian wanita, thiyabun nisa, pakaian-pakaian pria, thiyabur rijal. Kemudian nomor 9, dokter-dokter ini orang-orang Islam. Nah, di sini nggak ada kata kerja, berarti jumlah ismiyah tipe 1. Ini mubtada, ini khabar. Ini khabar, ya. Dokter-dokter ini. Ya, dokter-dokter itu jamak berakal. Jamak berakal. Jadi di sini kita jamak berakal. Ini untuk jamak berakal itu haulai. Ini kan haulai. Kalau itu ulaika. Jadi haulai, haulai, kemudian diikuti oleh dokter-dokter. Dokter itu tabibun, dokter laki-laki ini kita anggap, ya. Jamak dari tabibun atibba'u. Jadi haulail atibba'u, atibba'u, iya kan? Haulail atibba'u, ini kata penunjuk sebagai mubtada. Kemudian kata penunjuk ini diikuti oleh kata benda jamak, dokter-dokter. Haulail atibba'u, ini kata benda, ya. Nah, kata benda. Haulail atibba'u, ya, dokter-dokter ini. Kemudian kita masuki wilayah khabar, orang-orang Islam, muslimuna. Orang-orang Islam itu jamak mudzakkar salim, ya. Muslimuna. Ya, haulail atibba'u muslimuna. Ya. Kalau dokter-dokternya perempuan, dokter perempuan tabibatun. Jamak muannas salim tabibatun. Jadi dokter-dokter perempuan ini haulai tabibatu, orang-orang Islam muslimatun, ya. Selaraskan khabar dengan mubtada. Kemudian berikutnya nomor 10,
Pena-pena itu mahal. Ini kalimat ismiyah tipe 1. Pena-pena itu mubtada, mahal itu khabar. Mahal itu kata sifat ya, ghalin. Perhatikan, ghalin. Ghalin ini berasal dari ghaliun. Ya, ghaliun. Jadi kalau ini kita ubah ke dalam bentuk perempuan, ianya harus dimunculkan. Ghalin itu mudzakkar, muannats-nya ghaliyatun. Ya, akan kita beberapa kali saya akan kita terbitkan satu edisi atau 2 edisi mengenai ini ya. Jadi pena-pena itu jamak tidak berakal. Nah, ya, posisi kita di sini. Ya, itu tilka. Ya, tilka. Jadi pena-pena itu tilka ini kata penunjuk. Kata penunjuk ini kata benda. Jadi dalam bahasa Indonesia kata benda dulu baru kata penunjuk. Dalam sebuah frasa isyariyun ya, dalam bahasa Arab itu kata penunjuk dulu. Apa kata penunjuknya? Kata penunjuknya ini jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu tilka. Jadi tilkal pena-pena, tilkal aqlamu, iya kan? Tilkal aqlamu itulah mubtada. Ini mubtada. Ada apa dengan tilkal aqlamu? Mahal. Nah, mahal itu khabar. Khabar itu harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Aqlam itu kata benda tidak berakal, jamak tidak berakal. Jadi dia selaras dengan perempuan tunggal. Jadi ini diperempuankan. Diperempuan tunggalkan. Ghaliyatun. Ini khabar. Jadi tilkal aqlamu ghaliyatun. Pena-pena itu mahal. Kemudian 11, pria-pria itu sudah pergi ke pasar. Pergi itu kata kerja. Berarti ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang subjeknya itu laki-laki. Berarti perginya itu fa'ala, dhahaba. Dhahaba, pergi ya. Ini kata kerja. Siapa yang pergi? Pria-pria itu. Pria itu rajulun. Jamaknya rijalun. Ya, itu rijalun itu jamak berakal. Itu ulaika. Jadi dhahaba ulaika rijalu nah, ini sebagai subjek. Dhahaba ulaika rijalu ke pasar ila suq. Ila suqi ya. Yang terakhir pedagang itu tidak mengenal. Ini mengenal itu kata kerja, berarti ini juga jumlah fi'liyah. Mengenal itu arafa ya, arafa. Yang mengenal itu siapa, yang tidak mengenal itu siapa? Pedagang-pedagang perempuan itu, berarti arafat fa'alat arafat. Ma'arafat, oleh karena ini tidak ya, ma'arafat. Pedagang itu pedagang itu tajirun. Pedagang itu tajirun ya, tajirun ya, tajir ya. Pedagang itu tajir. Jadi orang Betawi bilang tajir itu kaya ya, karena pedagang itu biasanya punya banyak duit. Tajirun. Kalau jamaknya tujarun, fu'alun, tujarun. Itu jamak, ini pedagang. Ini pedagang laki-laki. Kalau pedagang perempuan, ini pedagang ya. Pedagang perempuan. Ini kita perempuankan, tajiratun. Tajiratun jamaknya jamak muannas salim. Tajiratun. Iya kan? Tajiratun. Jadi ma'arafat pedagang-pedagang itu
ya, itu ulaika. Itu ulaika. Ini jamak berakal ini, ya, ulaika itu untuk laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi ulaika tajiratu, ulaika tajiratu, ulaika tajiratu. Ini kata kerja, ini subjek, ya, ini subjek. Ma'arafat ulaika tajiratu, ya, pedagang-pedagang perempuan itu tidak mengenal ayahmu. Jadi ayahmu itu sebagai apa? Sebagai objek, ya, sebagai objek. Ayah itu abun, ya, ayah itu abun. Kemudian diikuti oleh mu itu mu laki-laki. Kalau mu laki-laki ka, kalau mu perempuan ki. Berarti ini murakkab apa ini? Murakkab idhafiyun. Ini KB1, ini KB2. Jadi abun itu mudhaf. Ya, lihat apabila 5 kata benda spesifik itu difungsikan sebagai mudhaf, maka waw harus ditambahkan, ya. Waw harus ditambahkan. Kalau dia marfu. Kalau dia majrur, tambahkan ya. Kalau dia mansub, tambahkan alif. Ini ayahmu objek, berarti mansub. Dia tambahkan alif. Abaka. Iya kan? Abaka. Jadi kalimatnya ma'arafat ulaika tajiratu abaka. Ini objek maf'ulun bih. Ya. Jadi pedagang perempuan itu tidak mengenal bapakmu, ayahmu, abaka. Kalau mu itu laki-laki, kalau mu perempuan abaki, ya, abaki. Kalau tidak mengenal ayah kalian, abakum, ya. Tidak mengenal ayah kita, abana, ya kan? Abana. Oke, saya kira cukup sekian. Mari kita review sebentar, ya. Bentar, coba. Ma'arafat ulaika tajiratu abaka. Pedagang perempuan itu tidak mengenal ayahmu. Dhahaba ulaika rijalu ila suq, ya. Pria-pria itu pergi ke pasar. Sudah pergi ke pasar. Tilkal aqlamu ghaliyah. Pena-pena itu mahal. Haulail atibba'u muslimun. Dokter-dokter itu orang-orang Islam. Ya. Kemudian ini hadhihi thiyabun nisa. Ini pakaian-pakaian wanita. Wa tilka, dan itu thiyabur rijal, pakaian-pakaian laki-laki. Nah, nanti ini bisa juga thiyabun lin nisa. Thiyabun lin nisa, ya. Jadi hadhihi, jadi ini bisa juga nanti hadhihi, ini sebagai mubtada. Thiyabun tidak kita rangkai dengan nisa. Thiyabun, ya, untuk wanita, lin nisa. Lin nisa'i. Ini itu khabar. Jadi bisa kita katakan hadhihi thiyabun lin nisa atau hadhihi thiyabun nisa. Ya. Wa tilka, dan itu thiyabun lirrijal atau thiyabur rijal, pakaian-pakaian pria. Ya. Kemudian ini masakanat ulaikan nisa'u, perempuan-perempuan itu tidak tinggal. Perempuan-perempuan yang soleh itu, yang solehah itu, ulaikan nisa'u solihatu, masakanat tidak tinggal fi hadhil qaryah, di kampung ini. Kemudian qalat ulaikal mudarrisat, guru-guru perempuan itu berkata, jazaul khairi bisyarri, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah suatu perbuatan yang buruk.
Kemudian nomor 5, saya tidak mengenal dua pria itu. Ma'araftu zaidikal rajulaini. Ya. Zaidikal rajulaini. Ini sebagai objek ini ya. Jadi kita gunakan zainika untuk dua laki-laki. Majrur ya. Mansub itu. Itu zanika, itu zainika. Kemudian dzalikal waladani, dua pria itu, dua anak laki-laki itu, anak laki-laki Yusuf, walada Yusufa. Kemudian nomor 3, lihatainil mar'ataini banatun salihatun. Jadi dua perempuan ini mempunyai anak-anak yang salihah. Kemudian nomor 2, hadhihi ya, jam ini baru. Hadhihi sa'atu jadidatun wa tilkal maktabu, dan meja itu rusak, maksurun. Yang terakhir, tilka ini, hada baitun qadimun, ini sebuah rumah tua, wa tilka, dan itu sebuah sekolah, wa tilka madrasatun jadidatun, dan itu sebuah sekolah baru. Ya, saya kira cukup sekalian. Ini memang latihan yang paling sulit, latihan yang berkenaan dengan kata penunjuk dua, itu mengandung banyak kesulitan. Coba lihat tabel kata penunjuk itu seperti ini. Ya, rumitnya ini ya, apalagi misalnya tilka, tanika, itu apabila yang ditunjuk itu dua orang perempuan, itu kalau marfu, kalau majrur dia berubah menjadi taini dan sebagainya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.